Serambi, Mekah. Serambi Madinahnya adalah di kota Bima kita ini, Pak De. Budaya sekarang ini sudah tidak bisa lagi kita kontrol. Contohnya semangat budaya majalah bodoh. Majalah bodoh itu kan malu dan takut. Malu kepada siapa? Takut kepada siapa? Malu kepada Allah, takut kepada Allah. Tapi kita terkadang luput dari makna itu. Melihat isu budaya ini masuk di kurikulum pendidikan adik-adik pelajar kita di sarana pendidikan. Bagaimana, Pak? Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat riset yang ada di Kota Bima dan dimanapun berada. Nah, pada hari ini ya, hari yang cerah, hari Kamis 23 Januari tahun 2025, ketemu lagi dengan kami dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima. Kita akan bincang-bincang singkat, bincang-bincang menarik tentang isu yang memang jarang kita bahas ya di Kota Bima, yaitu tentang sosial dan budaya. Dan pada hari ini kita berada di salah satu kafe yang cukup menarik nih untuk kaula muda di Kota Bima, yaitu Dis Coffee yang ada di Kelurahan Rabangunde Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima. Nah, bersama kita sudah hadir narasumber muda ya, pemuda yang cerdas dan sangat konsen dan intens dalam memperhatikan sosial dan budaya yang ada di Kota Bima. Narasumber kita pada pagi hari ini bernama Pak Lubis Hermanto, Sarjana Sosial, Magister Informatika dan Komunikasi, yang saat ini beliau itu adalah bekerja di salah satu universitas yang ada di Kota Bima, yaitu Universitas Mbojo. Dan saat ini beliau juga sedang on proses Strata 3 ya Pak ya? Ya, Strata 3 Pak. S3 Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran Bandung sejak tahun 2023. Oke, tanpa berlama-lama kita ajak langsung berdiskusi beliau. Tapi sebelumnya Pak Lubis mohon Ya, Pak De. Perkenalkan diri kepada audiens kita. Silakan Pak Lubis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Adin yang telah memberikan gambaran sedikit tadi tentang saya. Saya langsung saja di sini ingin memperkenalkan diri. Nama saya Lubis Hermanto, SS MIKOM, Magister Ilmu Komunikasi MIKOM. Sekarang saya alhamdulillah lagi menimba ilmu di Universitas Padjadjaran atau Unpad Bandung di program doktor di Fakultas Ilmu Komunikasi, yang alhamdulillah saya udah masuk pada tahun 2023 dan alhamdulillah sekarang masih berjalan dan sedang melaksanakan riset juga di Kota Bima. Pertama-tama mungkin saya haturkan terima kasih kepada institusi Brida yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bercerita dan bertukar pikiran, berdiskusi, berdialog tentang tema yang sungguh luar biasa sekali ini, tentang masalah sosial dan budaya. Dimana kalau saya melihat di sini tema ini memang udah jarang kita bicarakan, udah jarang sekali beberapa teman-teman di akademisi juga yang membahas masalah sosial budaya, karena saya melihat budaya ini adalah akar, budiah. Jadi akar di mana kita kembali kepada akar dan kita kembali kepada alam. Jadi alam itu adalah budaya dan budaya itu adalah akar. Dan nanti bagaimana budaya dan komunikasi itu bisa bersentuhan dan bisa berkesinambungan. Baik. Nanti kita akan lebih intens lagi mengenai riset sosial budaya ini. Tapi sebelumnya sehari-hari berarti kan sekarang lagi on proses S3 ya di benar. Padjadjaran Bandung. Benar Pak. Nah, selain menyelesaikan atau sedang on proses studi S3, kesibukan sehari-hari sekarang Pak Lubis itu apa saja Pak? Ya, untuk kesibukan sehari-hari memang saya ini selain menimba ilmu S3 di Universitas Padjadjaran Unpad, saat ini juga saya sedang melakukan riset juga. Riset disertasi saya, cuman beda temanya. Tema yang saya ambil adalah tema fenomenologi juga, tetapi dengan konteks yang berbeda, yaitu masalah studi ideologi organisasi Mujahidin Indonesia Timur. Jadi agak-agak berbeda temanya dengan apa yang saya penelitian yang saya lakukan dengan kerjasama dengan Brida sekarang. Berarti pada saat ini juga sedang proses beberapa riset ya Pak ya? Benar studi. Pak. Wow, luar biasa nih narasumber kita. Oke, sebelum kita masuk ke lebih spesifik lagi ke riset kita nanti Pak Lubis, sebenarnya menurut versi Pak
Lubis sendiri, bagaimana sih pandangan Pak Lubis tentang sosial budaya yang ada di kota kita saat ini, Kota Ya, Bima, Pak terima- Lubis? Ya, terima kasih. Baik Pak Adin. Kembali saya ingin mengatakan bahwasannya sosial dan budaya itu memang tidak bisa dipisahkan. Karena ini satu kesatuan. Di mana sosial itu lahir karena budaya dan budaya juga lahir karena sosial. Contohnya gini Pak Adin. Kita melihat masyarakat sekarang ini kan sudah berbeda persepsi terhadap budaya. Jadi budaya kan sudah dianggap sebagai sesuatu yang usang gitu. Sebagai sesuatu yang biasa saja. Padahal budaya itu adalah akar. Budaya itu adalah rumput. Budaya itu adalah ibu kita. Jadi di mana ketika budaya itu kita hilangkan, maka sosial pun itu akan berantakan. Jadi saya ingin kembalikan budaya Bojo yang dulu atau istilah bahasa Bima itu Bojo yang tua itu kepada akarnya. Gitu. Nah, di sini ini bukan kerjaan saya juga tapi kita bersama. Justru itu dengan penelitian saya ini bagaimana pemerintah juga selaku sebagai eksekutif, selaku sebagai pengambil kebijakan dan kewenangan, mereka harus paham bagaimana budaya ini lahir, bagaimana budaya ini berkembang, dan bagaimana budaya ini bisa beregenerasi dengan generasi-generasi berikutnya. Oke, pandangan yang sangat visioner ya Pak Lubis ya. Siap. Nah, kebetulan kan di tahun 2025 ini pemerintah Kota Bima memberikan apresiasi, kemudian juga mendukung salah satu ide riset yang datang dari Pak Lubis dan Benar, timnya ya. Ya, benar, Kalau benar. tidak salah itu judulnya adalah Benar. konstruksi makna majalah Bodahu, yaitu studi fenomenologi makna majalah Bodahu pada pimpinan daerah Kota Bima. Ya, Berarti fokusnya nanti sebagai narasumber atau informan studinya ini pimpinan daerah, ya, begitu benar, Pak Lubis? Benar. Fokusnya dan narasumbernya memang key informannya itu adalah para pimpinan daerah. Kenapa harus para pimpinan daerah? Karena mereka sebagai pemangku kebijakan, sebagai pengambil kebijakan untuk sebuah untuk sebuah mungkin nanti akan ada regulasi atau sesuatu yang bisa kita tawarkan kepada pemerintah untuk bagaimana mempertahankan budaya yang sudah ada. Ya, apa sih sebenarnya urgensi spesifik dari studi ini nih memang harus segera nih dilaksanakan di Kota Bima, Pak Lubis? Benar, urgensinya sebetulnya kayak gini. Karena saya melihat budaya sekarang ini sudah tidak bisa lagi kita kontrol. Contohnya semangat budaya majalah Bodahu. Majalah Bodahu itu kan malu dan takut. Malu kepada siapa? Takut kepada siapa? Malu kepada Allah, takut kepada Allah. Tapi kita terkadang luput dari makna itu. Nah, ini komunikasi yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya pertegaskan bahwasanya berbicara makna itu ada berbicara sebuah simbol budaya. Nah, kita sebagai seorang yang berbudaya, daerah yang berbudaya, kita sudah melupakan makna itu. Nah, ini yang saya lihat tidak ada filterisasi budaya di sini. Kita kurang memfilterisasi budaya. Ketika budaya asing yang masuk, kita ngambil, tidak ada filterisasi, akhirnya kita melupakan budaya ibu kita melupakan budaya asli kita. Nah, bagaimana konteks komunikasi dan budaya itu bisa berjalan dengan baik? Nah, salah satu langkah yang bisa diambil adalah kita kembalikan makna yang sesungguhnya itu supaya pemerintah kota ini bisa memahami ketika mereka mengeluarkan sebuah simbol majalah Bodahu atau menguatkan simbol majalah Bodahu, mereka harus paham dulu majalah Bodahu itu apa. Makna majalah Bodahu itu apa, supaya diimplementasikan melalui kegiatan sehari-hari yang ada di pemerintah Kota Bima ini. Ini urgensi, ini yang urgensi sebenarnya. Karena saya melihat banyak orang memahami majalah Bodahu, tapi mereka tidak melaksanakan atau mengimplementasikan majalah Bodahu itu sesuai dengan perilakunya. Contohnya misalnya gini, saya ketika ingin melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya majalah Bodahu, apakah saya harus takut ketika ada pimpinan? Gitu. Apakah harus ketika ada pimpinan dulu saya tidak berani melakukan segala sesuatunya? Apakah memang saya udah tertanam nilai-nilai majalah Bodahu itu, baru saya takut? Nah, ada dua versi di situ. Nah, komunikasinya di mana? Titik temunya di mana? Nah, gitu. Nah, karena komunikasi ini kan siapa yang mengatakan apa, melalui saluran apa dan sebagainya. Jadi ada makna yang terkandung. Hakikat itu apa? Oke, saya sudah lihat nih benang merahnya dan memang ada urgensi yang sangat penting
agar kegiatan ini mengembalikan filosofi ya, Benar, salah satu filosofi. filosofi Kota Bima Benar. tentang makna Majalah Jalan Podau Podau. yang sebenarnya itu dapat diterapkan dalam segala sisi kehidupan ya Benar, Pak Pak Din. Lubis ya. Benar, Pak Din. Benar. Baik. Nah, untuk kegiatan studi nanti ke depannya, apakah informan itu hanya buat kepala daerah atau melibatkan OPD atau stakeholder terkaitnya nih, misalnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan misalnya, kemudian kan di Kota Bima juga banyak nih mungkin budayawan ya, mungkin ada beberapa budayawan, apakah akan berkolaborasi juga nih dengan budayawan lain yang ada di Kota Bima, Pak Lubis? Benar, Pak Din. Menurut saya, memang ini bukan kerjaan kita. Ini adalah kerjaan kita bersama. Bukan kerjaan saya, bukan kerjaan Pak Din, tapi semuanya kerjaan kita. Stakeholder yang ada di Kota Bima memang harus kita libatkan. Seperti institusi misalnya kebudayaan, dinas kebudayaan itu memang harus kita libatkan. Karena disitulah muaranya, disitulah tempatnya, disitulah aktivitas budaya yang benar-benar dikontrol oleh pemerintah melalui dinas kebudayaan dan pariwisata itu. Makanya nanti ini sebetulnya berkelanjutan penelitian ini. Setidaknya nanti saya akan berdiskusi dengan teman-teman budaya, teman-teman akademis yang benar-benar meriset tentang budaya ini supaya apa? Supaya berkembang. Ini kan hanya awal, Pak De. Saya menanam yang kecil, tapi yang besar nanti kita akan lihat. Oke, boleh di-spill nggak kepada pemirsa kita ya? Bagaimana sih prosedur pelaksanaan studi ini nanti dijalankan? Boleh di-spill dikit nggak? Ya, siapa Pak De? Prosedur pelaksanaan ini tidak luput dari metode penelitian yang kita akan bawa nanti. Metode penelitian di sini saya secara kualitatif, di mana nanti itu memang metodenya ada 3 itu teknik pengumpulan datanya itu. Yang pertama observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dari 3 ini nanti sekarang sudah saya mulai observasi sebetulnya di tiap dinas itu, dan saya sudah melihat dokumen-dokumen dan bagaimana peran pemerintah melakukan studi-studi tentang studi-studi tentang budaya. Contohnya di Brida yang kemarin tahun 2023 atau 2004 itu melaksanakan tentang budaya Majalah. Itu kan sudah menjadi sebuah role model gitu, sudah menjadi sebuah patokan dasar awal kita bahwasanya sudah ada pergerakan dari pemerintah kota dan pemerintah terkait untuk membahas tentang budaya ini. Yang kedua, wawancara. Nanti kita akan melaksanakan wawancara nih, baik secara wawancara secara chat interview atau wawancara terbuka tuh kita akan lakukan semua. Dan wawancara dan interview ini kan nanti akan OPD dan sebagainya, pimpinan daerah itu kita akan secara intensif melakukan bagaimana mereka memahami makna budaya Majalah itu secara universal. Nanti juga kita akan melibatkan pemangku di bawahnya juga, pegawainya juga itu harus kita wawancara gitu sebagai sampel. Karena apa? Siapa tahu nanti kita temukan ternyata antara bawahan dan atasan atau atasan bawahan itu tidak sama memahami secara makna itu. Baik, jelas sekali langkah atau prosedur secara penelitiannya ya, secara studinya ya Pak Lutfi. Kemudian nanti kalau ada tanya nih sebagai orang awam lah istilahnya di sini ya, yang nanti juga akan membaca hasil studinya ya dan mempelajarinya. Kira-kira goalnya tuh apa sih ya ingin dicapai dari studi ini? Kemudian kan nanti harus tersampaikan nih kepada masyarakat, kepada seluruh OPD, kepada masyarakat, termasuk kepada instansi pendidikan misalnya yang mungkin dapat menerapkan atau memanfaatkan hal itu. Bagaimana kira-kira cara Pak Lubis dan tim sebagai peneliti untuk mendiseminasikan dan memastikan bahwa hasil studi ini nyampe kepada penerima manfaat sebenarnya itu masyarakat terutama. Bagaimana cara? Oke. Yang pertama mungkin kita akan melaksanakan publication atau FGD ya gitu. Kita mengundang beberapa stakeholder, bahkan masyarakat, bahkan jangan kalau masyarakat, bahkan anak SD itu kita akan libatkan dulu, karena disitulah regenerasi budaya ini. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan selain di daerah juga, selain untuk masyarakat Bima, kita akan memasukkan ini menjadi sebuah jurnal yang bisa akan dibaca oleh masyarakat secara luas, dan bisa diakses masyarakat secara luas. Katanya kondisi budaya Bima seperti ini, real budaya seperti ini. Bagaimana pemerintah itu menjaga budaya nilai-nilai luhur itu. Kita akan masuk ke dalam jurnal itu. Yang ketiga, selain itu, insya Allah mungkin kita akan masuk ke ranah-ranah seperti
sekolah mesti kita menjelaskan ini tentang majalah Bodahu sedikit kita sedikit kita jelaskan melalui peran-peran ustaz mungkin nanti guru-guru ngaji selain mereka mengajar kita berikan semangat tentang budaya ini yang penting juga selain agama tapi juga yang Oke, berarti nanti setelah selesai studi akan dibuatkan semacam rekomendasi. Ya, rekomendasi lengkap dengan stakeholder atau PIC penanggung jawabnya terkait dengan rekomendasi-rekomendasi tersebut ya, untuk diterapkan. Nah, sebelum kita ke langkah akhir. Sebentar dulu Pak, saya dan satu lagi. Insya Allah penelitian ini saya akan jadikan buku juga nanti. Oke, mantap. Ya, sebenarnya belum berakhir Pak. Saya masih ada pertanyaan meminta pandangan dan pendapat dari Pak Lubis sendiri. Bagaimana pandangan Pak Lubis sebagai peneliti dan sekaligus dosen ya saat ini ya, dan mahasiswa juga strata 3 melihat isu budaya ini masuk di kurikulum pendidikan adik-adik pelajar kita di sarana pendidikan. Bagaimana Pak? Benar. Saya sangat setuju kali bahwa isu kurikulum untuk memasukkan nilai-nilai budaya itu wajib harus ada. Karena seperti yang saya bilang tadi itu budaya ini adalah akar, budaya ini adalah dasar, budaya ini adalah nilai. Jadi yang memang harus ada di setiap itu. Karena masyarakat yang beradab itu adalah masyarakat yang berbudaya. Gitu. Saya pernah duduk bersama salah satu ustadz, mungkin Pak Adin juga tahu, Ustadz Sukrilah. Beliau dai, beliau juga MUI Kecamatan Raba. Beliau menjelaskan, bahkan saya ada bukunya, Majalah Bodahu. Mereka sudah alhamdulillah memasukkan buku karangan mereka itu kepada kurikulum yang ada di salah satu sekolah di Insan Kamil. Itu sudah menjadi buku dasar mereka, sudah menjadi kurikulum dasar mereka untuk pemahaman Majalah Bodahu. Kalau untuk data sekunder kan pasti Pak Lubis sebagai peneliti sebelum memulai studi ini pasti ada studi pendahuluan. Apakah Pak Lubis juga sudah berkoordinasi misalnya dengan Dinas Pendidikan bahwa ide sosial budaya ini memang ada dan masuk di kurikulum pendidikan yang ada saat ini? Untuk itu memang sejauh ini memang saya belum koordinasi dengan Dinas Pendidikan karena memang saya harus melakukan observasi awal saya tentang Majalah Bodahu, dan sebetulnya ini fenomenologi ini kan saya bukan mencari sebuah peristiwa yang tadi, tapi bagaimana pengalaman orang itu, bagaimana pengalaman mereka dalam mengimplementasikan atau mengkonstruksi makna budaya Majalah Bodahu itu. Makanya saya belum ke sana. Nanti insya Allah setelah ini selesai, semuanya selesai, nanti kita memang nanti langsung action di lapangan itu segera mengumpulkan data. Kira-kira rencana pelaksanaan studi ini kapan nih di tahun 2025 ini Pak? Rencananya lebih cepat lebih baik. Lebih baik ya di awal tahun. Di awal tahun ya benar. Langsung ada target nggak misalnya harus selesai sebelum akhir tahun atau apa? Insya Allah. Perjalanan. Insya Allah Pak Adin, lebih cepat lebih baik. Setelah ini rampung semuanya sudah rampung, semuanya metodenya udah jelas, semuanya udah pas. Langsung kita action, langsung kita laksanakan, kita langsung turun lapangan. Baik, sudah sangat jelas Pak Lubis ya, walaupun singkat tapi sangat padat ya. Dan saya yakin teman-teman viewer ini dapat memahami ya urgensi dari studi ya budaya, sosial budaya, lebih spesifik lagi tentang studi fenomenologi makna Majalah Bodahu pada pimpinan. Jadi sebenarnya itu fokus informannya itu adalah di pimpinan daerah, tapi tidak menutup kemungkinan informan lainnya juga selain pimpinan daerah ya akan dilibatkan. Oke, baik. Sebelum kita penutup podcast ini, Pak Lubis, mohon nih kita dikasih sedikit closing statement ya tentang penelitiannya yang akan berjalan nanti dan tentang isu sosial budaya yang ada di Kota Bima. Pak Lubis, silakan. Siapa ini untuk closing statementnya. Yang pertama, Bima ini adalah kota yang dibangun dengan semangat budaya Majalah Bodahu, di mana dulu Kesultanan Bima itu membuat sebuah falsafah hidup tentang Majalah Bodahu itu untuk dilaksanakan seluruh elemen masyarakat, mau yang muda, yang tua, yang kecil dan sebagainya. Karena disitulah letak nilai kearifan lokal yang ada di Kota Bima ini. Maja dan Dahu. Maja itu adalah malu.
malu terhadap Allah, malu terhadap diri, malu kepada orang lain. Dahu itu sama juga, takut kepada Allah, takut kepada diri kita sendiri, takut kepada manusia, atau takut kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar dari aturan-aturan itu. Dan di sini sudah jelas nilai kearifan lokal majalah Bodahu itu harus tertanamkan dengan baik sesuai dengan akar rumput yang ada di Kota Bima ini, bahwa kita adalah kota yang beradab, kota yang rahmatan lil alamin. Di sana saya bilang pada saat itu di Aceh itu Serambi Mekah. Serambi Madinahnya adalah di Kota Bima kita ini, Pak De. Oke, kita sudah dapat quote nih ya pemirsa ya dari narasumber kita pagi ini. Kalau di Aceh Serambi Mekah, Kota Bima adalah Serambi Madinah. Menarik sekali. Baik, terima kasih Pak Lubis ya. Sama-sama Pak Din. Pembahasan kita sangat menarik. Ini Siap. podcast yang singkat tapi sangat berbobot menurut saya. Siap. Mudah-mudahan ke depannya Insya Allah. nanti kita dapat bertemu lagi, bersua lagi di podcast-podcast berikutnya. Insya Allah, Pak Din. Dan kami doakan agar studinya, risetnya ini dapat Amin. berjalan dengan lancar Amin ya Allah. dan dapat memberikan manfaat Amin sebesar-besarnya ya Allah. kepada Kota Bima ya, Amin ya Allah. dan kepada masyarakat Kota Bima khususnya. Amin ya Allah. Baik viewer ya, sahabat riset yang ada di Kota Bima, kita telah menyaksikan ya, berdiskusi bersama, sharing dengan narasumber hebat kita yaitu Pak Lubis Hermanto ya, mengenai isu sosial budaya yang ada di Kota Bima serta rencana risetnya yang akan nanti berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima dengan judul Konstruksi Makna Majalah Bodahu, Studi Fenomenologi Makna Majalah Bodahu pada Pimpinan Daerah Kota Bima. Oke, kami ucapkan terima kasih Sama-sama, kepada Pak Lubis Hermanto yang telah menyisihkan waktu sibuknya ya. Siap. Karena kalau dilihat nih sibuk banget ya. Sama Pak Din. Dan semoga sehat selalu Amin, ya dan Allah. bertemu di Amin, waktu-waktu ya Allah. berikutnya. Begitupun Pak Din. Baiklah rekan-rekan sahabat riset, sampai jumpa di podcast Ala Brida Kota Bima berikutnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam riset, Salam riset. salam inovasi. Inovasi.